Jelas, Sat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum Jelas, jelas, warahmatullahi Sat. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Eh, Siapa nih Buya Hendri, ya Sultan Ruki, Mak Kati ya. Nah, serta seluruh pemirsa yang ada di seluruh belahan dunia yang lain. Kita bersyukur Dunia kepada yang lain. Insya Allah. Allah. Malam hari ini kita berkumpul bersama ya di dalam rangka kajiannya Maulid Nabi, cerita judulnya ya. Ya, Ah, ya. jadi Betul. ada beberapa hal yang perlu kita ingat ya. Ini perlu kita sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan Maulid Nabi ini karena memang di tengah-tengah kita ini kan ada persoalan ya, ada pro kontra berbagai macam hal tentang Maulid Nabi ya. Yang pertama perlu kita pahami bahwa Rasulullah itu sebenarnya secara manusia itu sama dengan kita. Tidak ada bedanya dengan kita. Sama-sama manusia. Oh, iya. Kenapa? Karena Allah mengatakan kepada kita, Kul innama ana basyarum mislukum. Kan gitu kata. Ya. Kul, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, innama ana, sesungguhnya akunya itu Muhammad. Ya. Basyarum mislukum. Manusia sama juga kalian. Kan gitu kecil Allah SWT. Jadi Ya, Allah ya. mengatakan kepada Muhammad, kecil kurang banyak. Wah, kadenku sama juga kalian. Yo. Ya. Tapi ada yang membedakan. Yang membedakan yuha ilayya. Nah, kan itu yang membedakan. Ya, aku diberi wahyu. Nah, kalian tidak. Itu saja bedanya. Kan gitu tuh ya. Nah, jadi kalau Rasulullah itu manusia sama juga, tapi beda aja. Waknya dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau dari wahyu, segala hal semenjak beliau menerima wahyu, itulah yang menjadi suri tauladan awak. Nah, maka Rasulullah itu dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi beliau itu menjadi suri teladan itu di apa fi Rasulillah. Gitu. Suri teladannya di Rasulillah. Bukan fi Muhammadin, bukan, tapi fi Rasulillah. Jadi kalau kita melihat Rasulillah itu siapa Muhammad? Muhammad yang Muhammad ketikanya menjadi Rasulillah. Kan gitu. Ketika Muhammad ulun menjadi Rasulullah, ulun menjadi suri tauladan li. Nah, kamu menjadi suri tauladan itu bilo semenjaknya diangkat menjadi Rasul. Semenjaknya menjadi yuha ilayya. Nah, semenjak Allah memberikan ini wahyu. Nah, kan gitu ya yang perlu kita pahami pertama. Ya, jadinya sama jawab sebenarnya. Jadi maka Nabi pun menyampaikan kepada kita jangan kultuskan den seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa putra Maryam. Nah, jadi tapi ada hari-hari kini orang mencoba mengkultuskan Nabi, ya, namo disabui, ya, kemudian dinyanyikan, dilakukan, dibacakan selawat, tapi sekedar itu. Tapi ketika disuruh mengamalkan kecilnya, ada kerajuan, itu jadi masalahnya. Kayak gitu namanya gini. Para banyak orang melakukan konser selawat, nah selawat konser kan gitu, ya. Mereka selawat dalam rangka kecilnya mencintai Nabi, tapi nyoba joget-joget, nyoba ikhtilat, nyoba bercampur baur, kecilnya nyo cinta kepada Nabi, tapi perilakunya tidak menunjukkan cinta kepada Nabi. Itu yang banyak hari ini. Orang-orang yang di mulutnya berucap cinta, orang-orang yang di mulutnya mengatakan sayang, pengikut Nabi, ya, pemuja setia Nabi, tapi hanya di mulut. Dalam perilakunya tidak. Sehingga banyak manusia hari ini orang-orang munafik. Nah, ya kalau cinta ya cinta saja lah, gitu kan? Tapi bukti cinta itu yang penting. Nah, ya. Kalau Buya Hendri, Komak Kati atau Sultan, kalau cinta kepada orang pacar, oh. Kalau lah cinta, orang kecilnya, berturui. Aku cinta kena gading bemonyo, katuju dah akan daknya balian. Ndak ada bungo balian bungo. Kan gitu. Tando awak cinta, menurui ya. Melaksanakan ayangnya minta. Itu yang pertama yang harus kita pahami ya. Yang kedua yang perlu kita pahami, memang secara perintah tak ada perintah Maulid Nabi gitu ya. Laksanakanlah Maulid Nabi, tidak ada memang ya. Sehingga sebagian orang mengatakan bahwa Maulid Nabi itu bid'ah. Kan gitu masalahnya ya. Sebagian mereka mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah. Kenapa mereka mengatakan bid'ah? Ketika mereka menganggap Maulid Nabi itu ibadah. Kan itu juga masalah ya. Padahal Maulid Nabi itu bukan ibadah. Tak ada urusan di ibadah. Apa bedanya mulut Nabi jo wirid mingguan, jo tabli abar, jo kajian Senin, kajian Jumat, kajian alak. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Kenapa ketika disebut mulut Nabi, bid'ah akan jadi masalah itu. Ya, tadi isinya semuanya.
Apa isinya Maulid Nabi? Orang menuntut ilmu. Orang mengkaji sejarah Nabi. Orang menyampaikan cerita perjuangan Nabi. Kok itu bid'ah? Ya, kan gitu masalahan. Ya. Tapi kalau kita katakan Maulid Nabi itu ibadah, itu baru bid'ah. Kenapa? Karena ibadah itu tauqifiyah. Nah, kayak gitu. Yang namanya ibadah, kok menurut saja. Tidak boleh kita membuat. Tidak boleh kita menambah. Kok sembahyang subuh dua, ya dua buat. Kok sedang sihat, mana dah, tidak boleh jadi tiga dah. Kok sedang panik, badan jadi ciet. Kan gitu. Kalau buat model itu, kan gitu. Tapi kalau maulid Nabi, kok kan sekali setahun. Maulid apa artinya? Kan hari lahir. Kan itu nak. Ya, diperingati sekali setahun. Kalau bahasa awaknya ulang tahun, kan gitu tuh bahasa awaknya, ultah, kan gitu tuh. Kalau bahasa Latinnya apa? Hari Natal, kan gitu artinya. Kan gitu tuh. Yang diperingati sekali setahun. Jadi kalau orang Islam menyebut Maulid, orang awak menyebut ulang tahun, orang Romawi menyebut Natal. Itu kan bahasa dan sama. Apa itu? Orang memperingati hari Inyu lahir. Nah, kan gitu sebenarnya, ya. Jadi kalau memperingati hari lahir, apa itu ibadah? Bukan, tidak ada urusan jo ibadah. Jadi kalau tidak ada urusan jo ibadah, orang mau melakukan atau tidak, selama tidak melakukan yang haram, ya tidak ada persoalan. Ketika kau melaksanakan menuntut ilmu, ya menuntut ilmu kau wajib. Nah, kan gitu masalahnya, ya. Oh, membaca Quran, itu hukumnya sunnah. Mempelajari perintah-perintah Allah hukumnya wajib. Karena sepanjang itu isinya, ya maka itu tidak ada persoalan. Tapi ketika isinya joget-joget, kan ada orang gini, murid Nabi joget-joget. Allahumma sholli. Nah, ini joget-joget sama laki-laki manusia kan jadi masalah. Itu jadi masalah tuh. Yang diucapkannya cinta Nabi, tapi yang diperbuatnya ini mengangkangi ajaran Nabi. Ya, itu yang perlu. Ya. Yang ketiga, yang perlu kita pahami bahwa Maulid itu jangan sampai serupa hari Natal, kan gitu. Ya, orang hari Natal bah modelnya. Bah mengko melakukan Maulid orang Kristen sejauhnya apa namanya memperingati hari lahir Tuhannya, memperingati hari nabinya, masa wa indah. Itu berarti mendasyabba bi qaumin fa huwa minhum, itu jadi masalah. Nah, itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Tapi satu lagi yang menjadi perhatian kita, ya, ketika kita memperingati hari lahir, ya, memperingati hari lahir. Kalau Nabi tidak mengajarkan memang memperingati sekali tahun. Tapi Nabi menganjurkan memperingati hari lahir itu sekali seminggu. Kan gitu. Ya. Bukan sekali setahun malah, sekali seminggu. Ya. Di hari lahir. Jadi bukan tanggal lahir, tapi hari lahir. Kalau awak ini kan memperingati tanggal dan bulan lahir. Tapi Rasul memperingati hari lahir tanpa memperhatikan tanggal dan bulan. Kan gitu. Makanya kecik Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ya keciknya. Ya. Sesungguhnya orang yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid adalah pemilik Maulid itu sendiri. Siapa itu? Rasulullah SAW. Di mana kita tahu itu? Ketika ja'a fi hadis sahih, ketika datang dalam hadis sahih, Rahul Muslim diriwayatkan lima Muslim. Lima su'ila an siyami yaumil isnain. Ketika Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Ya, kata Nabi, qala zaka yaumu wulidtu fihi. Kenapa engkau puasa pada hari Senin, Rasul? Karena ada lagi pada hari Senin itu. Gitu kecil Nabi. Maka setiap minggu ketika nyu puasa tak kena nyu harinya nyu lagi. Jadi sekali setahun Nabi memperingati itu. Sekali seminggu malah disuruh peringatan Nabi. Apa itu? Ketika berpuasa hari Senin. Nabi itu puasa Senin. Ya, berarti yang memperingati hari kelahirannya adalah Rasulullah. Hari kelahiran, bukan tanggal bulan lahir, tapi hari kelahiran. Tapi hari ini orang mengatakan tatkala hari dan bulan itu sekali setahun datang, bid'ah, itu kan jadi masalah. Sementara Nabi memperingatinya sekali seminggu. Tiba-tiba hari Senin, nyu puasa. Ditanya di sahabat, ya Rasul, bang engkau puasa, ada lagi dari Senayan. Kok itu puasa kan? Kan gitu tuh, ya. Di takana di nabinya bersyukurnya dilahirkan pada hari Senin. Jadi itu. Kemudian yang menjadi perhatian kita, tatkala memang secara acara, secara model-model acara yang dibuat banyak orang, ya, memang zaman Nabi tidak diadakan memang, ya, di zaman para sahabat tidak diadakan, ya. Tapi yang mengadukan pertama siang ada namanya Muiz Lidinillah, ya, itu tahun 300 sampai puluhan Hijriah, penguasa Bani Fatimiyah, ya, itu pertama mengadakan Maulid Nabi. Kalau di kalangan Sunni, yang pertama mengatakan Maulid Nabi dalam sejarahnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, sang penakluk Baitul Maqdis. Nah, jadi ketika lemah mana kondisi kaum muslimin, diadakannya Maulid Nabi.
untuk membangkitkan semangat, ghirah, rasa cinta mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang untuk menunjukkan cinta. Jadi sekarang pertanyaannya kau tadi kan persoalan cinta, kan gitu masalahnya kan? Nah, kan persoalan cinta kok, ya. Karena kalau persoalan cinta, ya, yang namanya cinta, ya, harus patuh. Yang namanya cinta harus menurut. Itu tanda wak cinta, gitu. Tapi kalau wak cinta, tahu wak lo matur nak cinta namanya. Kan gitu. Wak cintanya, tapi wak lo matur, kan gitu. Cinta jangan agak dia, wak lo maturnya udah bisa, ini matur wak. Kau ya sayang pakainya. Di balian ko dumbu ini dumbu itu tanda wak cinta. Kan gitu dia. Ya taat awak, patuh awak. Maka tatkala kita patuh, ya, kepada Rasulullah SAW, maka patuhnya yang kan gitu persoalannya. Hari ini mereka patuh hanya dengan membaca sholawat. Yang sering didengungkan kepada kita, barang siapa yang berselawat kepadaku, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Itu sering disampaikan. Maka sering-seringlah berselawat kepada Nabi. Tapi amalnya nyuriba, kan gitu tuh. Dia kerajuan. Dia menolak syariat, tapi berselawatnya rajin. Allahumma sholli ala Muhammad sampai riba. Kan jadi masalah. Iya. Siono gitu. Di mulutnya mengejein cinta, di amalnya berbuat yang lain. Nyo rajin umroh. Umroh aja. Hasil korupsi. Hanya dapatnya korupsi pe umroh. Gitu tuh. Gitu. Dirampok, di Lemaliang ada orangnya pe umroh. Itu kan nggak cocok, ya. Kenapa umroh? Awak ingin mendatangi makam Rasulullah. Tapi dia piti Maliang, itu masuk aja dia. Jadi kalau cinta itu, ya, kita menurut yang kita turi seluruhnya. Baik dalam perkara ibadah, ritual. Kalau ibadah ritual hari ini, lah iwak menurut Rasulullah. Kalau sembayang, awak, lah sembayang cara Rasulullah. Kalau puasa gitu, lah puasa cara Rasulullah. Kalau naik haji gitu, lain naik haji cara Rasul. Pokok ada perkara ibadah ritual, kita lagi mencontoh Rasulullah SAW. Kemudian tapi tatkala kita hubungan manusia dengan manusia, kita hubungan bisnis, kita yang penting untung. Kan gitu. Mengapa jangan mencari yang halal, cari haram je payah, ataupun cari yang halal lah. Yang penting dapet, yang penting makan pada suuk ke belakang, kan itu jadi masalah itu. Kan gitu. Hanya mengatakan, dia sesuai dengan perintah Rasulullah, perintah Rasulullah ke belakang suuk adanya. Itu kan jadi masalah itu. Ya. Atau ketika kini orang berpolitik, ya, berpolitik ini, ya. Mereka semua berlomba-lomba menjadi wakil rakyat, ya. Wakil rakyat apa itu? Apa kerajaannya? Membuat hukum. Ya kan itu. Membuat hukum ku kerajaan siapa? Tidak kerajaan awak. Membuat hukum ku kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, innil hukmu illa lillah. Sesungguhnya yang berhak membuat hukum itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kini manusia bercerabui menjadi Tuhan. Kan gitu masalahnya. Bercerabui menjadi Tuhan mereka itu. Maka nyogoknya untuk jadi Tuhan. Serang fajar namanya. Gitu orang serang. Untuk aku supaya dia jadi Tuhan. Kenapa? Serang maghrib ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, tokoh-tokoh mereka, wakil-wakil mereka hari kini arbaban min dunillah. Maka kalau dibaca ayat itu ke Adi bin Hatim kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak ada kami orang Yahudi mau itu doh. Maka Rasul mengatakan, Adi bin Hatim, lihat tawang, bukankah rahib-rahib kalian, pendeta kalian menghalalkan yang haram? Kemudian kalian ikuti. Kalau itu ya Rasulullah. Bukankah mereka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal? Itu itulah arbaban min dunillah. Jadi kalau ada hari ini manusia membuat hukum, membuat peraturan selain dari apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita telah menjadikan mereka arbaban min dunillah. Kalau ada orang hari ini